Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajidun وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, mari kita untuk senantiasa menyadarkan diri kita, ya, menjaga kesadaran dan semangat kita. Jangan sampai konsentrasi kita kemudian dialihkan oleh yang lain. Ada satu ayat, Pak, ini tentang orang-orang yang di dunia dia perbuatannya yang tampak cuma sebatas minimal, bahkan tidak terwujud seolah-olah. Jadi kisah ketika Rasulullah umumkan bahwa beliau mau melaksanakan peperangan di daerah namanya Tabuk. Tabuk ini sudah terjauh, Pak. Jadi sudah di luar wilayah Jazirah Arab, perbatasan dengan Syam. Nah, di situ butuh dana besar karena musim panas yang sangat, musim paceklik, semua pasukan harus naik kuda. Naik kendaraan, tidak boleh jalan kaki. Kalau jalan kaki nanti melepuh, bisa kukunya copot dan sebagainya. Jadi nggak jadi sampai di tujuan nanti. Ya. Nah, kemudian dikisahkan bahwa ada sahabat karena waktu itu musim paceklik, ya, beliau ketika diumumkan ini tidak punya harta, lalu berusaha mencari pekerjaan, kemudian mendapatkan, dan akhirnya bisa ikut infak fisabilillah cuma segenggam kurma. Jadi segini, 2 tangan begini. Ya. Nah, ketika itu diserahkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini sedekah satu infak saya fisabilillah. Maka dicemooh, dibuli oleh orang-orang munafik. Oh, Rasulullah butuh dana besar kok cuma setakar kurma, segenggam kurma. Maka sahabat ini kemudian bersedih sampai Allah turunkan ayat ini, Pak. Ya, Allah turunkan ayat ini bahwa Allah sampaikan orang-orang munafik yang mereka mengolok-olok al-mutawwi'in, orang-orang yang dengan sadar, dengan sukarela, minal mu'minin, dari kalangan kaum mukminin, fis shadaqat, untuk berinfak. Jadi Allah sebutkan di sini, walaupun infaknya masih minimal, tapi dia ini mutawwi'in, orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh. Kesadaran sendiri, bukan karena pamrih, bukan karena apa, semata-mata betul-betul mencari ridho Allah. Maka tadi itu, bahkan Allah tambahkan, Pak, ini, karena nanti ada di ayat selanjutnya juga disampaikan. Ya, tapi saya baca di sini saja, nanti bisa dicari tentang orang-orang yang betul-betul tidak menemukan untuk yang diinfakkan. Makanya Allah juga sebutkan walladzina la yajidun, dan ada orang-orang yang tidak menemukan illa juhdahum, kecuali kesungguhan mereka. Jadi ada yang lain, Pak. Ya sama gitu, ingin infak, ingin mensedekahkan harta, tapi tidak ada. Dia berusaha cari kerja, tidak dapat juga, karena waktu itu ya nggak banyak butuh pekerja. Musim paceklik, nggak banyak orang butuh karyawan. Ya, sehingga apa? Tidak menemukan apapun memang sampai akhir Rasulullah memberangkatkan
Bahkan nanti disebutkan ayat, mereka datang kepada Rasulullah litahmilahum, untuk mengatakan kepada ya Rasul, bawalah kami untuk ikut serta. Maka Rasulullah jawab, kami tidak nemukan kendaraan yang bisa membawa kamu semua. Sehingga mereka kembali dengan menangis. Jadi di sini Pak, yang disampaikan bahwa pertama, Allah mencela orang-orang munafik yang mereka mentertawakan kaum mukminin yang telah dengan sadar, dengan sungguh-sungguh ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah katakan sakhira fayaskharuna minhum, orang munafik berusaha merendahkan, menghinakan mereka, maka justru Allah jawab sakhirallahu minhum, Allah yang akan menghinakan orang munafik. Bahkan tidak hanya dihinakan, walahum adzabun alim, hanya karena mentertawakan, maka Allah katakan akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Nah, di sini yang mau kita ambil pelajaran, kita hubungkan dengan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang paling bersungguh-sungguh, paling serius. Karena puasa ini serius, Pak. Nggak makan juga nggak makan beneran. Gitu kan? Nggak minum ya nggak minum beneran, bukan pura-pura di depan umum, pura-pura nggak makan, terus di dalam room, bukan begitu. Jadi puasa ini kita diminta Allah wujudkan karakter bertakwa, itu apa? Karakter yang serius. Jadi semua perintah Allah, seperti yang saya sampaikan Kamis yang lalu, bahwa kita harus mengagungkan perintah-perintah Allah, menganggap penting agama ini, dan kemudian berusaha melaksanakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Walaupun, nah ini di sini ada catatan, mungkin yang terwujud itu belum maksimal. Tapi Pak, kalau ditemukan kesungguhan kita, sebagaimana disebutkan tadi, ada orang yang tidak didapati, jadi di daftar donasi tadi Pak, nggak ada namanya, nggak ada orang ini, nggak ada infaknya. Tapi Allah katakan setiap pasukan ini menyeberangi lembah, gitu kan? Pasukan ini menaiki bukit, maka mereka ikut dapat pahala. Kenapa? Mereka itu sebenarnya telah berusaha, ya tadi sungguh-sungguh cari kerjaan, cari apa yang sekiranya bisa membuat dia menjadi berinfak. Tapi usaha itu belum berhasil. Nah kita minimal, mari Pak, besok itu kita ingin di catatan amal kita, di akhirat besok Pak, walaupun mungkin ya tadi kita belum tercatat orang yang sholatnya mungkin paling hebat misalnya, oh ini orang sudah sholatnya semalam, sepertiga malam misalnya, atau 2/3, kalau belum seperti itu ya minimal ada tercatat, oh orang ini sudah usaha sungguh-sungguh untuk istiqomah sholat malam. Istiqomah sholat malam itu minimal apa Pak? Minimal apa? Witir minimal. Kalau tidak bisa witir pun masih ada apa? Ya kemarin tuh menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah, itu juga masih dapat itu. Minimal ada ditemukan kesungguhannya tadi, walaupun belum terwujud yang terbaik. Jadi berusaha bangun itu Pak, setiap malam jangan sampai nggak bangun sebelum subuh, jangan sampai nggak jamaah subuh gitu loh Pak. Jadi ada usaha. Nah, jadi apapun nanti kita ingin seperti itu Pak, ada usaha yang paling sungguh-sungguh. Ya, dalam sholat kita tadi, yang belum sholat duha, monggo diprogramkan sholat duha. Usaha Pak. Lah kok sholat duhanya cuma 2 rakaat juga masalah. Yang penting apa? Usahanya sudah tampak besok di catatan amal itu, tampil besok. Oh sudah usaha beneran serius. Nggak sholat duha. Gitu Pak. Ya. Nah, kenapa kita perlu begitu? Sebab ada juga Allah ingatkan, Pak, tentang kisah Ashabul A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Di A'raf itu, tempat A'raf itu antara surga dan neraka, Pak. Jadi ada orang-orang yang bisa dikenali dengan ciri-ciri mereka. Ya, dan di situ mereka wanadau ashabal jannah. Mereka memanggil ahli surga, ansalamun alaikum, Anda sudah selamat, Anda sukses, beruntunglah Anda. Kemudian dia dikatakan oleh Allah, lam yadkhuluha, mereka tidak bisa masuk surga atau belum masuk surga. Bukan tidak bisa, belum Pak, lam itu belum. Wahum yatama'un, padahal mereka itu sangat-sangat menginginkan.
Nah di sini ada hikmah, ada orang betul-betul kepingin masuk surga, tapi kenapa kok Allah tahan dia? Apa Allah dolim, Pak? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan Allah dolim. Berarti tadi orang ini hanya niatnya, keinginannya saja yang serius, yang tomak, ingin masuk surga, tapi usahanya nggak serius. Mungkin begitu. Dugaan saya seperti itu. Sampai Allah, ya kamu kepingin toh, mana usahanya gitu loh. Nah kita itu begitu Pak. Jadi saya kira ini senada. Surah Al-A'raf ya disampaikan di situ seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita naudzubillah nyantol di Araf. Nah kalau ini jelas, walaupun tadi sahabat belum bisa infak, walaupun infaknya kecil, termasuk radhiyallahu anhum wa radu'an, tidak mungkin tertahan di Araf. Nah, ngerti bagi? Jadi minimal gini kita ayo ditemukanlah besok di catatan amal kita itu orang yang sudah usaha dengan sungguh. Contoh lagi, kita belajar Pak, taklim. Mungkin kalau kita ini besok tidak ditemukan catatan amal, oh si A, oh punya ilmu ini, wah memang orangnya hebat. Walaupun tidak begitu, minimal ditemukanlah ini. Ditemukan apa? Orang ini sudah usaha, belajar, melaksanakan perintah Allah dengan istiqomah gitu loh Pak. Walaupun hasilnya nggak pinter gitu. Loh karena gitu Pak, usahanya ini yang harus ada. Jangan sampai nggak ada. Makanya tadi itu Allah katakan walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ada orang yang tidak ditemukan, Pak, infaknya nggak ditemukan. Cuma yang ditemukan kesungguhannya untuk berinfak. Nah, karena itu mari kita buat program Pak untuk diri kita mana yang terbaik ya. Tadi itu seandainya nanti belum terwujud secara maksimal, kalau sudah ada usaha insya Allah, nah kan gitu Pak, insya Allah Pak sudah dapat pahalanya, sudah menjadi saksi di hadapan kita bahwa tadi kita ini sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan ada dalilnya, ada ayatnya, ada sahabat yang seperti itu. Mereka tidak berhasil untuk ikut jihad, mereka tidak berhasil infak, tapi Allah tetap menghargainya dengan mulia, bahkan tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan oleh siapapun. Maka ini perlu untuk kita tiru, ya. Tadi siapapun kita, mari tadi usahakan apapun, Pak. Untuk masjid ini juga itu, usahakan buat program apa saja. Soal berhasil nggak berhasil urusannya Allah. Gitu nggih. Yang penting kita ada usaha yang serius. Nah, usaha kesatuan kita bagaimana muncul kebersamaan, saling silaturahim, saling mengajak, walaupun belum tentu hasilnya, tapi usahanya kalau sudah, insya Allah Allah sudah mencatat dan sudah ada di catatan amal kita besok dan masih berpeluang kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menjadi orang yang bersungguh-sungguh, kita kreatif di dalam berbagai macam usaha dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.